Cek 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 cek. Halo sobat nih. Gas lagi dah Shenlang. Dan seperti biasa juga yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan gua baru bangun tidur. Waduh. Ya langsung aja kita gaskan dulu dah Shenlang. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shenlang dia mendapatkan sebuah hadiah yang luar biasa ketika dia telah membantu Nona Yao. Dan di sini hadiahnya bener-bener edan, di mana Nona Yao dia pun bernari-nari tepat di atas perut dari Shenlang. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Shenlang dan juga Nona Yao juga diketahui oleh Kapten Penjaga, hingga membuat Kapten Penjaga dia pun memastikan kalau Shenlang dan juga Nona Yao menyelesaikan permainan mereka dengan benar-benar nyaman. Sedangkan di sisi lainnya saat ini untuk Mulan dia baru aja pulang setelah dia menjalankan tugas yang telah diberikan oleh Shenlang. Dan di sini Mulan dia pun ingin segera membasuh diri karena dia ingin merawat diri karena memang udah beberapa hari dia tidak pulang. Namun ketika Mulan dia pun bertanya di mana Shenlang, ternyata Shenlang nggak ada di rumah dan itu membuat dia pun bertanya kemana Shenlang pergi. Tapi sayangnya di sini Lo Bing dia pun mengatakan kalau dia kagak tahu dan itu membuat Mulan pun berencana untuk dapat bertanya kepada Moncong karena dia tahu kalau Shenlang pasti akan menceritakan sesuatu kepada Moncong. Dan benar saja kini Mulan dia pergi menemui Moncong. Dan ketika dia bertanya di mana Shenlang, membuat Moncong dia pun mengatakan kalau saat ini Shenlang telah pergi ke kota Nuzhou, yang membuat Mulan yang mendengarnya dia pun kaget karena dia tahu itu adalah sebuah kota yang sangat amat berbahaya. Namun di sini ketika Mulan dia bertanya bersama dengan siapa Shenlang pergi, di sini Moncong dia pun melaporkan kalau ternyata Shenlang pergi bersama dengan seorang pengawal yang berasal dari kamar Dayang Tiando. Jadi tidak perlu khawatir, apalagi dia adalah seorang wanita. Yang ada tambah khawatir dong. Dimana Mulan dia bertanya apakah pengawalnya cantik? Lebih cantik Shenlang lah, ujar dari Moncong, yang membuat Mulan dia dapat sedikit bernafas lega. Namun ketika Mulan dia bertanya kenapa Shenlang pergi, di sini Moncong dia pun melaporkan kalau ternyata dia mendapatkan sebuah kabar dari Nona Xiu kalau saat ini Nona Yao dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Oleh sebab itulah Shenlang dia harus pergi menyelamatkan Nona Yao. Mendengar hal itu membuat Mulan dia pun berpikir kalau Nona Yao adalah putri dari bajak laut dan dia adalah orang yang sangat kuat dan juga hebat, dan tentunya dia bukanlah wanita murahan. Jadi harusnya semua aman, pikir dari Mulan. Padahal sejatinya enggak. Sejatinya kagak, udah dicocol. Sedangkan di sisi lainnya di kediaman dari tuan kota dari kota Nuzhou, ternyata saat ini si tengil bajak laut ini dia pun melaporkan kepada bapaknya tentang apa yang telah terjadi, di mana dia pun meminta kepada bapaknya untuk segera mengecilkan kemampuan yang dimiliki oleh Yao. Apalagi saat ini Yao dia sungguh sangat kuat dan juga diikuti oleh pasukan yang sangat banyak, dan tentunya ini akan sangat amat berbahaya. Dan dia juga takut kalau nanti justru malah Yao dia mengambil alih posisi tuan kota, ujar dari si tengil ini. Apalagi Yao dia bukanlah keluarga kandung mereka. Tapi untuk orang tua ini dia nggak peduli dengan itu semua. Namun melihat orang tua ini yang tidak peduli tentunya membuat si tengil ini dia pun kesal. Tapi untuk orang tua ini dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena sejatinya Yao dia kagak peduli sama kekuasaan, ujar dari orang tua ini. Mendengar apa yang diucapkan oleh bapaknya, di sini si tengil ini dia tetap tidak terima dan dia meminta kepada bapaknya untuk segera menyingkirkan Yao, kalau tidak maka semua akan ada dalam bahaya, ujar dari orang tengil itu. Pun mendengar apa yang diucapkan oleh putranya yang sepertinya memang memiliki sebuah masalah, membuat orang tua ini dia pun curiga pasti ada sesuatu yang dilakukan oleh putranya dengan Yao, dan itu membuatnya pun tahu kalau putranya ini memang tidak beres. Dimana orang tua ini dia juga mengatakan kalau sejatinya jika saja tidak ada dirinya maka sudah sejak lama si tengil ini dia dibereskan oleh Yao, ujar dari orang tua ini. Dan di sini orang tua ini dia juga meminta kepada putranya untuk segera pergi ke Pulau Wangian dan jangan pernah memprovokasi Yao lagi, ujar dari orang tua ini. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh bapaknya, di sini si tengil ini masih tidak terima dan dia mengatakan kalau dia adalah calon penerus dari penguasa kota ini dan dia tidak mau sampai ini semua jatuh ke tangan dari Yao. Tapi sini orang tua ini dia pun mengatakan kalau sejatinya tidak akan mungkin hal itu dapat terjadi. Tapi di sini orang tua ini dia juga mengatakan kalau sejatinya ketika dia sedang melakukan sebuah misi eksplorasi, lantas siapa yang akan menjamin keamanan kota ini jika bukan Yao, ujar dari orang tua ini. Dan mendengar apa yang diucapkan oleh orang tua itu tentunya membuat si tengil ini dia masih tetap tidak terima.
Namun di sini untuk orang tua ini dia nggak peduli dengan itu semua dan dia meminta kepada putranya ini untuk memastikan dan melihat kalau benar ada tambang emas di tempat itu dengan mata kepalanya sendiri. Dan hal itu pun dipahami oleh bocah tengil itu. Dan dia juga mengatakan dia akan melaporkan ini semua jika semua telah selesai. Tapi orang tua ini dapat mengatakan tidak. Kau tidak perlu melaporkannya kepada diriku dan kau harus segera melakukan sebuah negosiasi dengan mereka. Dan kau katakan kepada mereka kalau kau ingin mengambil 50% hasil dari tambang emas itu. Dan kau juga akan memastikan kalau pulau itu akan aman. Ucap dari orang tua ini yang akan menetapkan pasukannya di pulau itu untuk menjamin keamanan dari pulau itu dengan bayaran 50%. Ucap dari orang tua ini. Mendengar itu tentunya membuat bajak laut ini dia pun bertanya bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi. Bukankah mereka telah melakukan sebuah kesepakatan dengan keluarga Tang? Tapi di sini orang tua ini dia nggak peduli dengan itu semua. Dan dia juga meminta kepada putranya ketika kesepakatan telah terjadi maka kau harus mencari cara bagaimana caranya untuk dapat menyingkirkan Shelang. Dan setelah itu kau akan menikah dengan Mulan. Dengan begitu maka Pulau Wangyan akan menjadi milik kita. Ucap dari orang tua itu. Di sini orang tua ini dia juga mengatakan kalau rencana pertama mereka akan menguasai pulau itu sebanyak 60% saja. Tapi memang harus menggunakan pasukan yang banyak. Tapi dengan cara kedua ini harusnya mereka bisa menguasai pulau itu hingga 50% tanpa harus berkonfrontasi dengan keluarga Jin. Ucap dari orang tua itu dan itu pun disetujui oleh si tengil ini karena ada iming-iming dia bisa menikah dengan Mulan dan tentunya hal itu membuatnya pun sungguh sangat senang dan tanpa berlama-lama dia langsung bersiap untuk pergi menuju Pulau Wangyan. Sedangkan untuk orang tua ini dia juga mendapatkan sebuah kabar kalau ternyata Yao dia mendapatkan sebuah perawatan dari seorang dokter wanita yang sangat luar biasa hingga membuat orang tua ini dia pun berpikir untuk membawa dokter itu di sisinya. Pikir dari orang tua itu. Dan keesokan harinya, pada pagi harinya saat ini Shelang dia pun bangun tidur. Dan ketika dia bangun tidur, semua badannya sakit, begel-begel. Tapi ketika dia teringat dengan apa yang telah terjadi tadi malam membuatnya pun kaget. Tapi kalau dipikir-pikir, itu enak juga pikir dari Shelang. Tapi ketika dia teringat kalau Nona Yao sangat membenci seorang laki-laki, membuatnya pun sadar kalau dia benar-benar bakal tamat. Jadi Shelang mencoba untuk segera pergi dari tempat ini. Tapi ketika dia akan pergi di sini, sulit bahkan untuk berdiri aja dia pun sulit. Dan ketika Shelang akan pergi meninggalkan ruangan ini, dia pun kembali berpapasan dengan Nona Shu. Dan di sini Nona Shu dia pun terlihat sedang flu. Waduh, kayaknya meler. Tapi melihat Nona Shu ada di tempat ini tentunya membuat Shelang dia pun bertanya apakah mereka tadi malam juga enggak sambut dari Nona Shu. Di sini melihat Nona Shu yang ada di ruangan yang sama dengan dirinya membuat Shelang dia pun bertanya kepada Nona Shu, lantas bagaimana caranya Nona Shu dia melepaskan diri dari pengaruh bius itu. Tapi untuk Nona Shu dia pun enggan untuk dapat menjawab pertanyaan dari Shelang hingga membuat Shelang dia pun berpikir jangan-jangan kau jangan-jangan melcok nih kan ucap dari Shelang yang membuat Nona Shu dia pun mengatakan enggak diam mulutmu diam. Ucap dari Nona Shu yang membuat Shelang dia nggak menyangka kalau ternyata Nona Shu seperti itu. Dan di sini Shelang dia juga mengatakan syukurlah mereka enggak ngapa-ngapain karena dia takut terjadi sesuatu dan itu akan membuatku merasa bersalah. Ucap dari Shelang yang membuat Nona Shu dia pun bertanya, apakah kau benar-benar bisa merasakan bersalah juga? Ya tentu saja, sambut dari Shelang. Aku merasa bersalah kepada Mulan. Dan itu tentunya membuat Nona Shu dia pun kesal dengan apa yang diucapkan oleh Shelang. Ketika Shelang dia pun bertanya di mana Nona Yao di sini. Nona Shu dia pun mengatakan kalau sejatinya saat ini Nona Yao sedang pergi bertemu dengan bapaknya si bajak laut, di mana orang tua itu ingin menikah dengan dirimu. Ucap dari Nona Shu yang membuat Shelang dia pun kaget ketika dia ingin dinikahi oleh raja bajak laut. Sedangkan di aula sebelah ternyata saat ini orang tua ini yang pun masih berbicara dengan Nona Yao, di mana orang tua ini dia pun mendapatkan sebuah kabar kalau ternyata Koki masaklah dalam balik ini semua dan dia juga berjanji akan memberikan sebuah keadilan untuk Nona Yao. Tapi di sini untuk Nona Yao dia pun tidak peduli dengan itu semua dan hal itu pun disadari oleh orang tua ini, di mana orang tua ini dia juga mengatakan kalau dia akan segera melakukan sebuah misi eksplorasi dan dia akan meninggalkan kota Nuncao kepada Nona Yao. Dan untuk Nona Yao lagi dia nggak peduli dengan itu semua. Nah itu tentunya membuat
Orang tua ini agak sedikit kesal. Tapi ketika orang tua ini mengatakan kalau dia ingin dokter yang ada bersama dengan Nona Yao menjadi miliknya, membuat Nona Yao barulah dia pun ternotis dengan itu semua. Dan dia juga bertanya bagaimana bisa orang tua ini tahu tentang dokter pribadinya. Dan untuk orang tua ini dia pun melirik kepada gadis hijau. Dan gadis hijau inilah yang mengatakan kalau sejatinya Nona Yao mendapatkan perawatan dari seorang dokter wanita. Dan itu membuat Nona Yao dia pun agak kesal dengan gadis ini. Apalagi saat ini gadis ini dia juga mengatakan kalau sejatinya Nona Shu dia adalah seorang mantan menantu milik keluarga Zhang. Dan dia adalah seorang yang harusnya udah nggak ada di dunia ini. Ujar dari gadis ini. Tapi untuk Nona Yao dia nggak peduli dengan itu semua. Dan dia bertanya kepada bapaknya tentang apa yang diinginkan oleh bapaknya itu. Yang membuat orang tua ini tahu kalau dia nggak bisa berbicara panjang lebar kepada Yao. Dan dia harus mengatakan sejujurnya dan langsung. Karena Yao cara berpikirnya sangat amat simpel. Dan itu membuat orang tua ini dapat mengatakan kalau dia ingin dokter itu bersama dengan dirinya. Karena dia ingin seorang dokter yang sangat pintar dan juga pandai dalam merawat. Karena dia membutuhkan bantuan dari seorang dokter yang membutuhkan kekuatan medis. Ujian dari orang tua ini. Tapi untuk Yao dia pun mengatakan tidak, menolak. Dan dia mengatakan kalau dia udah tidur sama dengan dokter itu. Dan mendengar apa yang diucapkan oleh Yao tentunya mengejutkan bagi mereka semua. Mereka nggak menyangka kalau ternyata Yao benar-benar menyukai seorang wanita. Pikir dari mereka. Dan untuk orang tua ini dia pun kaget juga ketika dia mendengar kalau ternyata Yao memang menyukai wanita juga. Tapi ya sudahlah. Di sini orang tua ini dia juga meminta kepada Yao apakah dia diizinkan untuk dapat setidaknya melihat dokter itu. Tapi di sini untuk Yao dia pun mengatakan tidak. Kenapa? Tanya orang tua ini yang membuat Yao dia pun mengatakan kalau pertempuran tadi malam sangat intens. Jadi saat ini dokter itu dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Ada beberapa luka di tubuhnya dan juga di wajahnya. Jadi tidak etis untuk dapat dilihat. Ujar dari Yao yang membuat orang tua ini dia pun sadar betapa mengerikannya Yao. Jadi orang itu, dokter itu harusnya dia baik-baik saja kan? Ujar dari orang tua ini. Dan dia pun oke, baiklah, sambut dari orang tua ini. Dan di sini orang tua ini dia juga mengatakan dan dia juga tahu apa yang telah terjadi kepada Yao dan juga putranya. Dan dia pun meminta maaf kepada Yao dan dia berjanji akan menghukum putranya. Tapi lagi-lagi Yao dia nggak peduli dengan itu semua. Dimana Yao dia juga mengatakan kalau ini adalah tindakan terakhir yang bisa dia lakukan. Dimana dia juga mengatakan kalau sekali lagi si bajak laut itu membuat masalah dengan dirinya, maka dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasih. Ujar dari Yao yang membuat orang tua ini dia pun paham kalau Yao udah bergerak, tentunya dia akan sangat amat berbahaya untuk putranya. Dan dia pun juga mengatakan baiklah, karena memang udah nggak ada lagi yang perlu dilakukan, maka dia harus segera pergi. Ujar dari orang tua ini. Dan mendengar kalau ternyata Nona Yao udah tidur bersama dengan seorang wanita, tentunya membuat gadis ini dia pun bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan itu membuat Nona Yao dia pun mengatakan sudah, ikutlah dengan diriku. Ujar dari Nona Yao. Dan kini ternyata Nona Yao dia pun membawa gadis itu bersama dengan dirinya. Dan kini ketika dia tiba di kamar Nona Yao, dia pun bertemu dengan Xilang dan juga Nona Shu. Namun melihat Nona Yao yang datang di sini, Xilang dia pun panik. Dia takut jika dia akan dikawini sama bapak-bapak. Tapi untuk Nona Yao dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir. Di mana dia juga mengatakan kalau yang terjadi tadi malam itu adalah sebuah kesalahpahaman. Dan dia juga udah kena kibus dari sebuah lupa yang telah dipasang oleh si bajak laut itu. Ujian dari Nona Yao. Mendengar apa yang diucapkan oleh Nona Yao tentunya mengejutkan bagi si gadis ini. Dia nggak menyangka kalau ternyata Nona Yao tahu kalau ini semua adalah ulah dari si bajak laut itu. Dan itu membuat si gadis hijau dia pun menuduh kalau ini semua pasti ulah dari Nona Shu. Pasti Nona Shu lah mata-matanya. Ujian dari gadis ini. Bahkan dia juga meminta kepada para penjaga untuk segera menangkap Nona Shu. Bahkan saat ini dia pun memohon kepada Nona Yao untuk segera menghukum Nona Shu. Dan tentunya membuat Nona Shu dia pun benar-benar kesal dengan apa yang dilakukan oleh gadis tengil itu. Dan disinilah sempat terjadilah perselisihan kecil di antara Nona Shu dan juga si gadis hijau. Mereka sempat adu bacot. Dan itu semua membuat gadis ini dia pun meminta kepada penjaga untuk segera menangkap Nona Shu. Dan dia merasa kalau dia ada di atas angin, mengingat dia ada pelayan utama dari Nona Yao. Dan dia memohon kepada Nona Yao untuk segera menghukum gadis Shu. Apalagi gadis Shu adalah seorang yang seharusnya memang udah tidak ada lagi di dunia ini. Apalagi di sini gadis ini dia juga mencoba untuk dapat mengusik Xilang, di mana dia mengatakan kalau Nona Shu pasti berencana untuk dapat merenggut kesucian yang dimiliki oleh Nona Yao bersama dengan dokter wanita ini. Dokter wanita. Dokter ini ujar dari Nona ini yang membuat Xilang
Dia pun tahu kalau gadis ini mencoba untuk dapat mengusik dirinya, maka Xilang harus membalasnya. Dan di sini Xilang dia pun juga tahu kalau ada sesuatu yang aneh dengan gadis ini. Di mana Xilang dia pun tahu kalau gadis ini pasti dialah dalang dibalik ini semua, dan dia mengatakan kalau ada sebuah tanda di tubuh dari gadis itu kalau dia adalah mainan dari si bajak laut. Dan hal itu pun tentunya membantah si gadis ini, tentunya dia membantah apa yang diucapkan oleh Xilang. Dan untuk Xilang, kau tidak bisa membantahnya, lihatlah kau memiliki tanda di bokongmu, ujar dari Xilang yang membuat gadis ini dia mengatakan kalau Xilang adalah omong kosong. Ujar dari gadis itu yang membuat Nona Yao dia juga meminta untuk melihat tanda itu. Dan ketika Nona Yao yang meminta, di sini gadis ini dia pun langsung keringat dingin, dan dia pun mengatakan kalau ini enggak mau. Dan disinilah para penjaga pun datang dan memaksa untuk gadis ini untuk menunjukkannya. Tapi di sini gadis ini dia mencoba untuk dapat kabur, tapi tentunya hal itu tidak mungkin dapat dia lakukan, dan dia tertangkap kembali oleh para penjaga. Dan di sini para penjaga pun membuka dan melihat kalau ternyata memang ada sebuah tanda yang dimiliki oleh si bajak laut itu. Dan ini membuktikan apa yang diucapkan oleh Xilang, dan itu juga membuktikan kalau gadis ini adalah orang suruhan dari si bajak laut itu. Dan itu membuat gadis ini ketika dia kedoknya sudah ketahuan, membuatnya pun langsung memohon ampun dan juga berlutut di hadapan dari Nona Yao. Dan dia juga mulai playing victim, di mana dia mengatakan kalau dia telah dipaksa. Dan dia terus banyak kali drama yang dia ucapkan. Dan untuk Nona Yao, dia tidak berekspresi sama sekali. Dan dia membiarkan ketika gadis itu ditangkap oleh seorang penjaga. Pun melihat Nona Yao yang tidak lagi peduli dengan dirinya, membuat gadis ini pada akhirnya dia mulai mengatakan yang sejujurnya, di mana dia mengatakan kalau ini semua adalah salah dari Nona Yao, karena sejatinya dia hanya ingin menjadi adik dari Nona Yao. Tapi kenapa Nona Yao tidak mau mengakuinya? Bahkan dia juga kini menangis, dan dia juga mengatakan ini semua adalah salah dari Nona Yao, karena dia tidak ingin menjadi seorang pelayan, dia hanya ingin menjadi seorang adik. Maka darulah dia pun melakukan segala cara untuk dapat bisa dekat dengan Nona Yao. Dan poinnya di sini gadis ini dia pun mengatakan kalau dia telah diiming-imingkan menjadi seorang selir, jadi dia akan melakukan segalanya hanya untuk mendapatkan status tidak lagi menjadi seorang budak. Ujar dari gadis itu yang membuat Nona Yao dia pun mendekati gadis itu, dan dia juga mengelus kepala dari gadis itu sebelum pada akhirnya dihukum. Nggak tuh, langsung gedeblak, dah hilang semuanya. Gadis itu pun langsung dihukum oleh Nona Yao tepat di hadapan dari mereka semua. Dan melihat itu semua tentunya membuat Xilang dia pun takut ketika Nona Yao kini berjalan ke arah dirinya. Dan apa yang dilakukan oleh Nona Yao kepada Xilang akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.